Ini yang disebut ketergantungan. Tahun 90-an Indonesia kena heroin. Keluarga baik-baik, anak baik-baik seperti ini. Memang sekarang sedang sedikit tapi prediksi kami 5 tahun ke depan seperti ini lagi. Ya, jadi mohon kalau Bapak Ibu melihat seperti ini segera intervensi. Baik, tepuk tangan buat mereka. Next. Ekstasi. Ini juga masih banyak di Indonesia, ya Allah ya. Warna-warni, ini yang disangka sering permen ya, ekstasi. Belinya di diskotik Bapak Ibu. Makanya kalau anak-anak izin ke diskotik larang saja. Mafia itu di sana, ya. Dan mafia itu sengaja kalau ada anak baru dia nggak kasih dulu. Kapan lagi datang kedua baru dikasih. Dikasihnya juga tidak 1 tablet, dikasih 1/4 dulu tablet. Istilah mereka seprempi. Nanti datang berikutnya dikasih stengki setengah. Ya. Tahu ya Bu, Pak, harus dengar ya istilah ini ya. Karena saya pada saat itu dengar seprempi, stengki nggak tahu kalau itu istilah ekstasi itu. Seprempi berapa Bu? Stengki berapa? Tapi jangan juga sudah tahu beli telur stengki kilo, jangan begitu. Beli khas dalam seprempi kilo, jangan begitu. Kalau polisi dengar itu ditangkap itu. Ekstasi 1/4 tablet kalau kita pakai, detak jantung yang normalnya 80 kali per menit menjadi di atas 120 kali per menit. Dup, 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 dup. Kemudian tidak bisa dibawa duduk seperti ini. Kalau dibawa duduk seperti ini langsung kejang. Makanya di diskotik diberikan house music, musik ajeb-ajeb. Supaya mereka bisa bergerak. Ya, kita lihat ilustrasinya, silakan. Jogetnya ciri khasnya begitu. Hanya kepala dan tangannya diangkat. Dan biasanya bawa air minum. Itu ciri khas. Kalau Bapak pergi ke diskotik ada orang kayak gini, itu habis pakai ekstasi. Dan mereka paling sering senang dekat sound system. Jogetnya. Agar beat musiknya kena jantungnya gitu. Nah ini dia. 1/4 tablet bisa goyang 2 jam. Kalau lagi nanti mereka duduk ditekan lagi 1/4 tablet 2 jam lagi. Ya, sudah selesai dikasih lagi 2 jam lagi. Ya, ini ekstasi. Kemudian kalau dia tidak diberikan lagi, muncul gejala putus zatnya. Kita lihat gejala putus zat ekstasi, silakan. Ketakutan, paranoid. Semua baju berseragam disangka polisi. Ya. Dan biasanya matinya karena dehidrasi. Joget bisa 2 jam, 2 jam, 2 jam, air minumnya cuma 1 botol kecil. Dehidrasi. Dan ada juga halusinasi. Kenapa? Apa sih? Apa? Apa? Di sebelah kiri itu pakai baju hitam, celana hitam, kita nggak ngeliat. Ya Allah, setan. Ya Allah, kakinya nggak nampak bisa. Tak nampak kakinya? Iya, kau doalah. Doa. Allah barik lana fima rojakana wakina ajaban. Tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Awas bisa itu ada lagi. Ini dekat ya. Halusinasi. Ya, ekstasi membuat orang halusinasi, membuat orang paranoid dan matinya karena kekurangan cairan. Ini dan masih banyak di Indonesia, ya. Boleh? Tepuk tangan dulu buat mereka. Next lagi. Sabu. Nah, ini yang sekarang beredar sudah hampir 10 tahun se-Asia. Ini juga mengapa yang suka orang pekerja. Kenapa? Efek sabu bisa membuat orang tidak tidur. Maka orang-orang yang workaholic, ya, dia suka pakai ini. Anak sekolah tidak suka pakai sabu. Anak sekolah suka narkoba yang buat tidur. Makanya ini orang-orang yang bekerja seumuran kita, usia produktif yang suka pakai ini. Berharap bisa kerja terus-menerus, ya, sabu. Bentuknya kristal, ya. Dia hampir sama ekstasi, hanya bentuknya kristal. Sering digunakan dengan alat yang disebut bong sabu. Bapak Ibu, botol apa saja kalau ada sedotan keluar dari tutupnya dan badan botol, itu bong sabu. Ibu saya dulu sering lihat seperti ini di kamar adik saya.
Tapi karena nggak ada seminar, disangkanya itu prakarya sekolah. Jadi itu ibu saya, itu botol dia lap terus setiap hari. Setelah tahu itu botol bong sabu baru pingsan ibu saya itu. Ya, ini dia. Nah, sabu biasanya tidak pakai sendiri karena susah. Ya, dan karena efeknya tidak tertidur, maka dia sering pakai rame-rame. Makanya buka kamar di hotel kan. Ya. Dan mari kita lihat ilustrasi sabu, silakan. Orang pakai sabu tidak tidur, ya, dan tidak mau makan. Bisa 3 hari 3 malam. Dan suka sekali bebenah-bebenah, lincah bebenah itu, tapi kacau balau. Ya. Dan ada kecemasan, makanya ada gerakan berulang-ulang. Bapak ibu kalau cemas atau anak-anak kalau cemas, tolong tidak boleh begini. Polisi kalau lihat begini disangka orang pakai sabu. Padahal ini cemas biasa saja. Ya, nah itu dia senang bekerja gitu. Perhatikan mulutnya Bapak Ibu, orang pakai sabu akan begini mulutnya nih. Nah, matanya melotot-melotot, sering pilin-pilin rambut kalau anak perempuan. Pada saat dia matanya melotot seperti ini, dia tidak lihat kita, ibu dia sedang fly, tapi bergerak. 3 hari 3 malam tidak tidur, dan tidak mau makan. Pasien saya banyak ibu-ibu, modusnya karena ingin kurus. Siapa yang gak kurus kalau tidak tidur dan tidak makan pasti kurus kan? Cuman gila. Nah ini dia. Ya. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau setelah 3 hari pakai lagi, 3 hari 3 malam lagi tidak tidur. Kalau 3 hari setelah itu dia tidak pakai maka dia tidur terus. Yang bahaya pas bangun, sewaktu bangun ada gejala putus zatnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Paranoid, waham curiga. Dia sangka kita mau menyerbu. Paranoid, waham curiga. Dan terkadang depresi, putus asa. Maka ada ide suicide, bunuh diri. Naik lantai atas. Cuman takut mati juga dia doa dulu. Mungkin kecilnya di pesantren ini anaknya. Makanya kalau ada anak muda diberitakan bunuh diri dari lantai atas, itu bisa jadi karena pakai sabu. Dan ada lagi yang seperti ini. Ya. Maaf ya Bu, maaf ya Bu. Maaf ya Bu, ini bahaya, mencelakakan orang lain Bu. Makanya banyak suami-suami yang pakai sabu, istrinya kena KDRT. Minggu lalu ada saya punya pasien, suaminya pakai sabu, tangan istrinya dijepit. Masya Allah, ya, mukanya ditempeleng. Kenapa? Karena dia curiga. Dia bilang istrinya berselingkuh padahal tidak. Ini yang bahaya. Kalau ibu-ibu pakai sabu, anaknya yang dipukul, anaknya yang diinjak. Ini bahayanya sabu. Maka kalau ada keluarga atau tetangga kita yang pakai sabu suaminya, tolong istrinya, suruh istrinya keluar dari rumah, pergi dia. Pergi untuk cari pertolongan, bukan cari suami lain, cari pertolongan. Ya, ya ini bahaya ya. Maaf ya Bu ya, tadi malam mimpi apa? Oh nggak ada. Baik, tepuk tangan buat mereka. Aduh, ini baru ilustrasi loh Bu. Biasanya langsung dibunuh Bu. Pokoknya serem banget ini orang kena narkoba. Ya, next. Benzodiazepam. Ini juga sering disalahgunakan. Dan ini sering dipakai kalau anak-anak mau tawuran Bu. Ya, kenapa? Ini masih dipakai oleh dokter untuk anti stres atau anti cemas, anti depresi. Cuman dokter atur dosisnya. 3 kali 1 tablet. Apa artinya tuh Bu kalau 3 kali 1 tablet? Minumnya 3 sehari. Setiap minum 1 tablet. Penyalahguna dia minum 3 kali 1 papan. Makanya sering bertengkar ya. Ya next, lanjut saja. Berikutnya adalah zat berikutnya. Ya. Ini Lexotan, koplo, ini termasuk benzodiazepam. Ya. Biasanya jadi galak, next, marah-marah, terlalu percaya diri, berhasrat untuk berkelahi, ya.
Dan kalau putus zatnya dari benzo ini dia tidur, sesak nafas, gelisah, capek, kesel, haus dan matinya karena sesak nafas. Jadi orang yang pakai ini sok-sokannya cuma 2 jam. Setelah 2 jam dia rasa sesak. Karena takut sesak maka dia pakai lagi satu papan ya. Next. Ini juga sudah ada di Indonesia. Lysergid acid dietilamid, LSID. Bapak Ibu hati-hati bentuknya kertas bergambar animasi. Ya, seperti ini. Saya bilang sama anak saya, "Nak, ibu nggak hafal bentuknya, gambarnya. Tetapi kalau ada orang kasih kamu kertas, ya, seukuran perangko." Tapi anak sekarang nggak tahu perangko. Perangko apa, Bu? Katanya. Seukuran materai ini. Kemudian kalau orang itu bilang sama kamu, kamu mau nggak gambar ini keluar dari kertasnya? Terus orang itu ajarkan kamu, ya, robek sedikit-sedikit karena kertasnya itu ada bolongannya Pak, ada perforasinya. Dirobek sedikit dan orang itu ajarkan menempelnya di lidah. Next. Ini narkoba. Kadang mereka ajarkan di atas langit mulut. Atau next di sklera mata. Next. Nah itu. Ya, ini dia. Itu narkoba. Ini membuat apa? Halusinasi. Bapak Ibu kalau saya bilang halusinasi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Halusinasi. Bukan menghayal, halusinasi bukan menghayal. Halusinasi melihat sesuatu tapi bukan itu wujudnya. 2 tahun yang lalu saya punya pasien anak SMA pakai LSID di rumahnya, di ruang tamu. Setelah dia tempel di lidahnya, dia lihat jamur payung tahu ya Bu? Yang kecil segini, dia lihat sebesar ini. Karena kaget dia lari, dikejar jamur ini. Karena ketakutan, capek juga lari-lari, dia sempat ke dapur, ada pisau, dia ambil, dia tusuk jamur itu, ternyata kepala adiknya. Dia baru sadar setelah adiknya berteriak. Ya. Nah ini tadi, ini halusinasi. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Next lagi. Ini juga kategori narkoba. Lem, spidol. Tapi kita tidak bisa hentikan barang-barang ini karena masih bermanfaat.